Kami informasikan Tepatnya ada di kawasan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. ini kondisi lalu lintas di stasiun Pasar Senen. Rabu 18 2026. Terpantau sepi pada puncak arus mudik. Saya juga nggak nyangka berita satu nyambungkan saya dengan anak saya. Moga-moga tahun depan saya bisa kumpul anak saya, Mbak. Iya. Oleh-oleh saya punya uang Rp200.000. Kira-kira saya akan dapat apa aja di kedai ini. Mungkin yang paling populer ini ya Bu, keripik pisang ya Bu. Keripik pisang boleh ya? Keripik pisang coklat. Selamat datang di meja redaksi. Meja di mana para awak redaksi dan para jurnalis untuk membahas isu-isu terkini yang ada di lapangan. Baik terupdate maupun yang akan kita liput ke depannya. Saya Endang Gunawan, bersama saya ada Jul Fakar. Ini salah satu jurnalis kita yang kemarin melakukan peliputan mudik. Dan samping kiri ada Teguh Adi, sama juga salah satu tim yang melakukan peliputan. Nah kali ini meja redaksi akan membahas satu tema, yaitu mengabarkan jalanan, menahan kerinduan. Sesuai teman-teman yang ada di lapangan selama 2 minggu lamanya harus ada di tim mudik masing-masing. Bagaimana menahan kerinduannya jalan. Oke, pertama saya akan ke Jul dulu, Jul. Bagaimana Jul menyikapi kamu ada penugasan dari redaksi untuk melakukan peliputan arus mudik untuk tahun ini? Ya Kang, untuk liputan arus mudik dan balik di momen libur Lebaran ini kali kedua aku Kang untuk liputan arus mudik kan. Jadi ini yang pengalaman kedua lah. Jadi paling kalau dari aku pribadi ya hal-hal yang mungkin waktu di peliputan pertama sekali di tahun lalu itu aku bertugas di ruas tol Cipali dan kali ini di Pelabuhan Bakaheni dan Merak. Jadi aku coba improve atau coba maksimalin lagi di liputan kedua ini. Mungkin pas di tahun lalu ada yang kurang-kurang dari segi jurnalistiknya ya Kang. Jadi di tahun ini aku coba maksimalin lagi, coba eksplor lebih banyak lagi. Kurang lebih gitu sih kalau dari aku pribadi Kang. Saat itu dari tanggal 13 sampai tanggal 26. Nah, momen-momen apa aja sih yang didapatkan oleh Jul saat peliputan di arus mudik? Ya paling pertama kan ini di pelabuhan ya Kang. Dulu tuh di tol kan. Ini jadi beda banget. Jadi kayak aku harus adaptasi lagi, perlu cari informasi lebih dalam lagi misalnya ke pihak ASDP-nya atau lebih ngelihat layout dari pelabuhan itu gimana. Jadi aku lebih banyak ekspor dan belajar baru soal bagaimana arus mudik di pelabuhan gitu. Karena beda ternyata ketika di ruas tol gitu kan Kang. Kayak kita kalau ngomongin pelabuhan ya berarti kita ngomongin soal bagaimana jam keberangkatan kapal atau gimana akses masyarakat dapat tiket di pelabuhan itu. Jadi kurang lebih itu sih yang hal-hal yang baru aku pelajari di liputan Pelabuhan Merak dan Bakaheni kemarin. Nah kalau untuk kepadatan arus mudik dan arus balik, kalau di kondisi di Merak dan Bakaheni gimana kondisinya? Kalau soal itu yang ada peningkatan itu di waktu Pelabuhan Merak ya Kang. Waktu arus mudik itu sempat di Hamin keberapa ya, Hamin 3 atau Hamin 4 di puncak arus mudik. Kalau nggak salah tanggal 18-an ya kalau nggak salah itu menjadi puncak arus mudik pertama kali di Pelabuhan Merak setelah sebelumnya agak cenderung lebih landai itu Kang. Aku lihat di situ ada peningkatan volume kendaraan yang memenuhi kantong-kantong parkir di Pelabuhan Merak itu. Jadi ya sempat ngelihat ada sedikit antrean sih di ruas jalan arteri menuju ke Pelabuhan Merak itu. Itu sih yang perlu kami informasikan, kami beritahukan ke masyarakat, begitupun juga ke pihak-pihak terkait agar ya bisa melakukan berbagai antisipasi atau langkah-langkah strategis agar kepadatan ini tuh cepat terurai dan arus mudik ini jadi lancar lagi Kak. Ya kalau untuk di Merak dan Bakaheni itu menurut data yang diterima Jul tuh ada peningkatan atau dengan tahun kemarin atau seperti apa gambarannya? Kalau gambarannya Kang memang ada peningkatan sih, ada peningkatan lebih dari 30% atau ya. Tapi cuma di hari itu aja. Jadi kalau dibandingkan di tahun-tahun yang sebelumnya, kalau informasi yang kami terima itu memang pemudik sekarang itu nggak terfokus ke satu tanggal aja sekarang. Jadi dia lebih cenderung distribusi mudik tahun ini tuh menyebar di Hamin 7, Hamin 10, Hamin 7, Hamin
10 sampai ke H-3 Lebaran gitu. Karena treatmentnya itu ada 2 puncak arus mudik Ya. dan 2 puncak arus balik. Betul. Jadi dengan adanya skema seperti itu, maka si pemudik itu bertahap atau terbagi, tidak dalam fokus satu puncak arus mudik yang begitu akan mengular kan kalau seperti Iya itu. betul, itu yang kami lihat sih. Oke, sekarang ke Tugu. Go. Sebenarnya gini, saya sebagai pimpinan di News Gathering, ya kan, saya itu Teguh, terus Jul, melakukan skema-skema tim-tim liputan Go. Misalnya siapa yang akan diberangkatkan, titiknya di mana aja, itu ketika saya menentukan, kalian itu menjadi satu kebanggaan buat kalian, pilihan bahwa kalian dipercaya oleh redaksi, dipercaya oleh Biyunipes untuk melakukan peliputan Go gitu. Jadi kalau ingin tahu di belakang layarnya itu, kita itu berdiskusi dengan Korlip, siapa nih yang akan ditempatkan. Skema nama-nama itu berubah, misalnya si A atau si B, si C yang kita tempatkan. Nah ini kan demi kepentingan layar, demi misalnya kebutuhan layar atau kreatif di lapangan, dan kita kan harus menjadi TV yang terbaik gitu, yang termaju. Nah tiba-tiba menurut Teguh, ketika Teguh menjadi pilihan, nah apa yang dirasakan? Yang terlintas di benak Ya. ya. Ini sebagai informasi ya, mungkin penonton meja redaksi juga, bahwa 1 tahun ke belakang itu Teguh tidak aktif sebagai Ya. reporter di Daily News. Teguh di program investigasi dan tidak melaporkan secara langsung. Tiba-tiba H-2, H-3 Korlip itu ngabarin Teguh berangkat arus mudik ya. Terus ya sebagai jurnalis responnya tidak bisa menolak Ya, dong, betul. apapun kondisinya. Terus karena memang cuti Teguh juga udah habis by the way, jadi nggak bisa menolak. Setelah itu kayak oke, di mana Kang? Di Pantura. Kebetulan tahun lalu Cikatama. Kang, jadi Cikatama dan Pantura itu sama-sama jalur Masih utara, satu area lah. tapi bedanya Cikatama stuck di satu tempat, tapi Ya. kita mobile. Ya. Kalau sekarang mobile. Mobile, kita sampai Artinya- 4 kali pindah hotel Kang untuk tahun sekarang, Ya. emang luar Ya biasa. karena mobilnya itu kan Betul. dari 57 Yes. turunan MBZ sampai Cirebon, ya itu emang Sampai Cirebon. sampai Pantura itu wilayah Teguh memang. Betul. Jadi Teguh pasti banyak pengalaman saat peliputan. Menurut kacamata atau capture Teguh nih saat arus mudik sekarang, bagaimana kondisinya? Oke, kalau misalnya kita berbicara secara data dulu kali ya, ini banyak yang dikhawatirkan masyarakat, oh sekarang ekonomi lesu, jadi masyarakat nggak mau pada mudik. Tapi secara pantauan kami di lapangan, itu mudik itu masih menjadi momen hajatnya orang Indonesia. Orang-orang masih berhilir mudik, terutama utara itu kan salah satu jalur primadona ya. Apalagi sekarang udah ada tol Cipali, terus juga jalanan arteri juga sudah bagus. Jadi pantauan Teguh di lapangan, antusias mudik di tahun ini itu masih luar biasa terasa Kang Egon. Dan dibuktikan juga secara data, walaupun meningkatnya tidak signifikan, tapi secara data itu yang mudik melalui jalur utara itu masih lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Jadi kalau secara ekonomi lesu, terus informasinya, wah yang mudik udah nggak ada nih, jalanan sepi. Emang di awal-awal itu Teguh mantau jalanan itu sepi, tapi ketika udah puncak arus mudik itu luar biasa banget Kang Di Egon. hari Rabu ya kalau nggak Betul. salah. Selasa Rabu lah, Rabu Yes. Kamis tuh ya udah mulai padat ya. Betul. Kepadatannya itu Teguh kan memantau tuh dari 57 ngelihat ya kan. Terus ada nggak menurut Teguh yang masukan buat pemerintah saat untuk Cipali aja tuh sampai ke Cirebon? Ini Teguh juga sempat bikin konten ya, ini masukan banget. Bahkan sama salah satu pengelola tolnya pun di-repost karena konten Teguh, bahwa banyak sekali masyarakat yang beristirahat di bahu jalan dan membuang sampah. Itu Teguh bikin kontennya itu lumayan, viewersnya ada 70.000 orang yang nonton. Terus abis itu pihak pengelola tolnya pun merepost hal itu, karena itu imbauan supaya masyarakat ini nggak beristirahat, nggak boleh buang sampah di yes, pinggir jalan, dan nggak boleh istirahat di bahu jalan, karena itu akan menghambat lajur masyarakat yang akan berhilir gitu. Akhirnya konten itu Teguh senengnya direspon baik sih, baik sama pihak pengelola maupun sama masyarakat yang nonton. Kalau saran buat si pemudik apa sih? Itu jangan Selain buang itu, sampah selain sampah itu. sama Harusnya misalnya
kesabaran atau Yes. lainnya tuh. Kan kadang-kadang kan pingin buru-buru akhirnya membuat macet gitu. Mentally kita emang harus sabar sih untuk mudik karena kan jalanan itu nggak kayak biasanya ya Kang. Macetnya itu benar-benar ya harus sabar. Makanya Teguh pun sebagai orang yang akhirnya kita reporter yang mobile ya Kang, ikut arus kan. Itu tuh jadi harus sabar karena ada beberapa orang yang tidak mempersiapkan, mungkin mereka sempat nggak siapin kondisi kendaraan, akhirnya ada yang mogok di jalan, akhirnya harus Di tolnya? Di tolnya. Itu kan memakan waktu lagi Yeah. untuk mobil derek atau untuk reparasi harus ke tengah tol kan. Jadi itu harus banget dipersiapin baik mental, kondisi kesehatan tubuh, kondisi kendaraan itu emang Kalau dari sisi kecelakaan, ngelihat nggak ketika Teguh melakukan peliputan ada kasus kecelakaan? ada kecelakaan itu yang parah ya terakhir itu di arteri justru. Kalau di tol emang Ya, secara data arteri kronologisnya kayak gimana tuh? itu di Majalengka Kang. Jadi perbatasan sebetulnya ini adalah lajurnya kalau misalnya dekat liputan lokasinya Juan. Karena perbatasan Majalengka Itu kenapa itu dengan mobilnya? Ciamis itu satu keluarga Kang. Jadi kronologisnya adalah satu keluarga mengalami kecelakaan dan itu korbannya lumayan banyak sih. Dan Tabrakan tunggal? Teguh belum update sejauh itu, cuman ini karena itu juga bukan jalur sambil utara sambil ya. lewat ada kecelakaan. Bukan. Jadi itu dapat informasi dari kontributor Oke. Kang. Oke, pemirsa meja redaksi itu harus tahu juga bahwa kita Bionibus mengirimkan ada 4 tim, ya kan? Kita ada jalur Merak Bakahuni Jul, Civali Mobil sampai Cirebon Teguh Hadi, gitu kan? Cikatama khusus itu ada Cesa, dan jalur selatan itu ada Juanardi. Jadi kita mendapat 4 tim itu selama hampir 2 minggu di sana, nggak pulang, ya kan? Ya, harus menahan rindu kayak tema kita ini kan. Nah, saya mau kembali ke ini 2 wartawan jet sebenarnya. Oke, ini wartawan Genzi pun Genji nih. Ini gue mau nanya Genji yang suka viral nih, Jul Fakar nih. Jul, apa sih yang lo lakukan untuk namanya kreatif atau ide-ide untuk di medsos sebagai Genji itu apa sih? Apa aja yang dilakukan di Merak Bakahuni? Kita, kalau kami pribadi, khususnya aku itu biasanya cenderung kalau spesifik ngomongin konten ya Kang, itu lebih ke ngelihat ada momen tertentu di lapangan, ya sudah kita capture, kita tangkap aja gitu. Jadi ada momen-momen unik, misalnya kayak ketemu ada pemudik yang pakai mobil pick up gitu, tapi dia modifikasi sedemikian rupa, mereka jadi duduknya itu di bak pick up-nya itu Kang. Itu nggak ditilang sama polisi? Harusnya sih ditilang ya, tapi mungkin polisi mentoleransi itu karena dia juga mudiknya nggak terlalu jauh tuh dari Cilegon sampai ke Lampung saja, makanya dia perlu nyebrang di Pelabuhan Merak. Ya uniknya ya itu tadi kan ada hal-hal yang kayak gitu, atau mungkin kayak Teguh kan ketemu ada pemudik bawa hewan peliharaan, nah itu juga hal-hal sebenarnya unik yang kita dua-duanya temuin. lu pada liputan kucing kan? Iya. Nah, gue tanya dulu nih, lu kucing kenapa Nah, lo? kalau kucing yang aku Kang itu dia dibawa pakai motor Kang. Oh, kucingnya di motor? Iya, dia pemudik motor. Terus saya lihat pas dia lagi ngantri masuk ke pelabuhan tuh, lah ada keranjang kucing. Jadi dia sendirian sama kucing gitu. Jadi mudiknya sama kucing. Ya udah itu kita bikinin konten aja untuk biar pemirsa. Lu kan wawancara satu kucing nih, tahu. Teguh juga nih. Ngomong apa kucing itu kan? Capek katanya. Jawa ya. Kalau Nabi Sulaiman baru ngerti ya bahasanya. Harusnya. Nah, gue kembali ke Teguh. Nah, Teguh juga kan wawancara kucing tuh di rest area kan, bahkan kamu elotek sama kucing gitu kan. Inspirasinya seperti apa? Pingin menunjukkan ke pemirsa itu seperti apa sih? Oke, balik lagi as a Gen Z ya Kang. Gen Z lagi, Gen Z Gen Z. itu kita terutama itu tuh suka berita yang membumi Kang. Aku coba sampaikan instead of kita juga nyampein data nih utamanya kita soal lalu lintas, tapi aku coba cari sidebar yang orang nih butuh hiburan yang fresh gitu. Akhirnya ada kucing, kebetulan aku juga suka kucing kan, makanya pas lihat kucing tuh kayak oh my gosh gemes banget, terus kucingnya juga kayak gede banget, akhirnya kayak aku Kucing coba apa itu namanya? Maine Coon, jadi dia tuh bisa jadi raksasa gitu kucingnya. Terus abis itu
responnya dari penonton tuh kayak lucu banget gitu, kayak ini kakaknya pasti cat lovers nih. Nah setelah itu aku wawancara hamster Kang, dua video itu yang nonton kayak 500 ribuan. Jadi kayaknya penonton lebih suka aku ngewawancarain hewan gitu. Dari dua binatang maaf yang diwawancara ini hamster sama si kucing. Penonton menarik yang mana? Dua-duanya apa salah satu? Both of them, dua-duanya Kang. Dua-duanya? Iya. Karena itu hewan pasti kayak mayoritas orang Indonesia kan punya gitu ya. Sebenarnya sih yang diwawancari emang pemudiknya. Iya. Karena pemudiknya membawa binatang, hamster sama Hewannya, kucing, iya. hewannya akhirnya yaudahlah siapa tahu si hewannya ngomong gitu kan atau bahasa binatang. Tapi itu menarik juga sih buat sidebar lah. Artinya tidak capek mudik terus kan, tapi ketika ada kreatif teman-teman di lapangan, ini kan kreatif Ginji nih. Betul. Akhirnya terhibur lah si penonton itu kan, penonton terhibur, jadi senang lihatnya. Tidak pemudik pun sambil jalan ketika lihat video kalian, ya kan, itu pasti kan senang gitu kan. Nah, jadi itulah kita nih meja redaksi tim Bionipers ada perbedaannya bahwa kita liputan untuk TV seriusnya itu ada gitu kan, tapi kreatifnya untuk medsos itu ada, tapi tidak merubah pesan yang diberikan pada penonton. Apapun yang diberikan oleh teman-teman, ya kan, ya itu pasti menarik buat pemirsa gitu. Gu, sebenarnya saya mau nanya nih Gu, kita ini kan sebenarnya sudah jauh-jauh hari ini merencanakan surprise lah. Ya kan? Bahkan saya sudah tanya, Jul, kita cari nomor kontak orang tua Teguh, gitu kan? Iya. Susah banget. Teguh, Jul sampai udah dapat belum? Belum Kang. Saya sampai nyari ke teman-teman juga, sampai saya spill aja, Parisa, ambil handphonenya, gitu, pinjam gitu kan. Ini saya trik-trik, tapi Teguh jangan sampai tahu, gitu kan. Ya akhirnya kita dapat nomor ibu Teguh, namanya Bu Deni ya. Nah, kita dapat, nah kita mapping, ini harus jadi surprise buat Teguh. Ya sedikit tahu kan saya tahu Teguh kan, dari situ akhirnya tahu. Bagaimana Gu, pendapat Teguh ketika kita nih redaksi memberikan kejutan di hari Lebaran, bagaimana tanggapannya? Dan udah berapa lama sih nggak ketemu ibu? Oke, ini klarifikasi dulu ya, bahwa mama saya itu nggak selama itu, jadi setahun itu bisa 2-3 kali ke Jakarta, tapi memang untuk Lebaran itu kita 3 tahun nggak kumpul bareng Kang. Semenjak Teguh masuk jadi jurnalis ini, karena di tahun pertama Teguh itu kan udah masuk di bulan puasa juga, di pertengahan puasa. Jadi waktu itu Teguh ditugasinnya di open house-nya Istana di tahun pertama. Tahun kedua mudik bareng Zul, tahun ketiga juga mudik lagi. Akhirnya pas di surprisein Teguh tuh nggak bakalan nyangka, karena dapat dari mana kontak ibu saya gitu. Kayak itu lumayan kaget. Pas dipanggil Ibu Deni langsung kayak nyesek Kang, kayak ya ampun. Kan Teguh itu live dari pas sholat Id, itu sebelum sholat Id udah live report, terus kenal lagi terkini. Rencananya setelah live report terkini itu, breaking news Teguh mau nelpon mama gitu, kayak minal aizin, wal faizin, video call biasa, tapi belum sempet kan. Tiba-tiba Ibu Denis nongol di TV, jadi ya udahlah, waktu itu juga emang mentally juga lagi kangen rumah kan, kangen masakan rumah. Artinya 3 tahun pas Lebaran itu nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Kalau kumpul. ketemu pun ketemu sebentar, tapi bukan di hari Lebaran. Bukan di hari Lebaran, di luar Lebaran. Itu kan beda kan? Beda, Momentumnya sangat beda. beda. Ketika ketemu hari biasa dengan hari Lebaran itu Iya, pasti beda. Kesedihan itu betul. pasti ada. Iya. Yang membuat Teguh bisa menangis kan ada netizen juga. Oh ini bohong-bohongan. Tapi kalau saya yakin Teguh itu menangis karena saya tahu latar belakangnya Teguh itu. Betul. Itu 11 juta orang yang nonton di Iya. TikTok, makanya kayak ini masnya nggak, karena itu Teguh nangis sesegukan Kang, nggak mungkin bohongan ya pemirsa. Jadi nangis itu beneran tulus dari hati, kerinduan saya pada rumah. Terus juga kita tim lapangan itu nggak gampang untuk kita, tapi teman-teman mudik nih hebatnya 15 hari 2 minggu di lapangan, kita coba untuk kuat secara fisik dan mental. Makanya kenapa di hari Lebaran itu ditelepon mama, dan ya lumayan
Wah, Go, jangan sebenarnya- nangis lagi ya. Gak apa-apa, kalau mau nangis kan nangis lagi. Go, kan gini, Go. Sempet di apa saat live itu kan, sempat menyebut nenek nih. Iya. Kayaknya sangat berarti nih nenek di kehidupan Teguh. Betul. Ada apa sih dengan nenek Teguh ini? Aduh. Enggak apa-apa, ada apa? Ini bukan bermaksud untuk membuka Enggak, ini keluarga ya. Setiap Jadi, orang punya latar betul. belakang. Jadi memang Mama Teguh itu bukan single woman. Pokoknya Mama Teguh itu bekerja untuk keempat anak-anaknya. Jadi as a perempuan karir, jadi dia harus bekerja dan anak-anaknya dititipin ke nenek biasanya. Atau kadang mama juga ada di rumah sih. Makanya peran nenek dalam hidup Teguh itu lumayan berarti banget. Setiap ngambil raport nggak ada mama, ada nenek gitu. Terus juga kalau ada apa-apa di rumah pasti nenek lapor ke mama. Terus yang mantau 24/7 itu pasti nenek. Dan pasti di sini juga penonton yang relate mungkin seberperan apa nenek dalam kehidupan pasti tahu banget lah makna arti dari nenek bagi kehidupan kita. Makanya kemarin alhamdulillah makanya aku terima kasih banget sama Berita Satu udah dikasih kesempatan untuk jadi tim Mobile Pantura karena dengan aku jadi tim Mobile Pantura aku bisa lewat Majalengka which is itu adalah makam nenek. Jadi sekalian ziarah juga. So, butuh videonya soal ketika makam jarah. Ada nggak? Minimal itu kan apa namanya bahwa Teguh sudah foto lah, bahwa Teguh sudah ketika Berita Satu live dengan orang tua, Teguh berjanjikan bahwa saya akan setelah ini saya akan apa namanya ketemu ke makam ke ziarah nenek. Akhirnya kan Teguh ke makam Ziarah, nenek gitu, betul. ziarah. Tapi kan? emang nggak didokumentasikan aja sih Kang. Gitu. Nah kalau si Mbak itu Teguh sempat nyebut Mbak gitu. Iya, yang ada Mbak di itu ART maksudnya. Jadi ya nenek juga nggak mungkin mengurus saya sendirian dengan saya ada yang beres-beres rumah bantuin. Makanya selama hidup berbelasan tahun itu sempat gonta-ganti Mbak juga di rumah. Jadi gitu sih Kang. Betul. Jadi apa yang dialami Teguh dalam kehidupan yakin saya ada juga orang yang sama dengan kehidupan Teguh juga kan. Iya. Makanya Jul komentar apa? Seteguh apa? Komentar Emang kurang ajar ya. Nggak seteguh namanya. Teguh ini nggak seteguh namanya. alasannya apa? Alasannya apa? Ya ternyata tetap ada rasa sedihnya juga gitu loh. Dan itu wajar sebagai manusia kan. Tahun lalu dia yang Nah, gue mau ngomong itu. Iya. Kan tahun kemarin kan Jul tuh, ya kan sama ibunya ya waktu itu ya. Sama bapak juga. Sama bapak. Tapi kan sama sedih juga karena di Lebaran enggak ya kan. Makanya ini dua orang ini kiri kanan saya ini orang yang pernah kita kerjain ya kan. Tahun kemarinnya Jul, sekarang Teguh gitu. Makanya kita ada di sini ya kan. Jul, saran Jul nih atau kesan Jul saat untuk liputan mudik tahun ini apa sih? Sarannya kalau ngomongin soal arus mudik di Pelabuhan Merak dan Bakauheni ya Kang. Pertama kesannya ternyata pihak berwenang khususnya ASDP itu punya strategi yang cukup efektif ternyata Kang. Di lapangan mereka menerapkan single ticketing itu yang menyebabkan para pemudik ini jadi nggak perlu lagi untuk milih dermaga mana Kang. Dulu kan di masa sebelum, ini udah diterapin 2 tahun kali ya, sebelum 2 tahun itu orang tuh pada cenderung untuk memilih dermaga eksekutif nih. Jadinya antreannya mengular dermaga eksekutif aja dan dermaga regulernya kosong melompong. Itulah kenapa suka ada kemacetan horor di Pelabuhan Merak. Udah 2 tahun belakang ini, sekarang pemudik single tarif jadinya itu distribusi mobilnya merata tuh ke 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Merak. Nah ini kami lihat cukup efektif untuk mengurai kepadatan yang ada di Pelabuhan Merak ini. Kalau Bakauheninya? Sama, waktu arus balik juga diterapkan single ticketing itu juga. Mungkin tapi evaluasinya lebih ke soal logistik aja sih Kang. Yang agak jadi gonjang-ganjingnya itu terkait dengan kan pengalihan truk-truk logistik, truk-truk yang mengangkut barang-barang ini kan dialihkan ke pelabuhan lain nih, ke pelabuhan BBJ. Nah di situ aja sih yang agak cenderung lebih padat merayap ketimbang di arus mudiknya di Pelabuhan Merak atau Bakauheni. Dari sisi pelayanan dari ASDP-nya? Kalau pelayanan kayak mungkin evaluasinya adalah terkait informasi juga sih Kang, dan itu juga jadi tugas kita kan ya. Mungkin banyak yang kayak
masih belum tahu misalnya sepeda motornya di pelabuhan mana ya, Ciwandan atau Pelabuhan Merak. Nah, itu sih yang mungkin harus lebih digencarkan lagi sosialisasinya, diinformasikan ke masyarakat, dan ya itu juga peran kita tadi kan kami bilang untuk bisa menginformasikan bagaimana sih arus mudik dan balik di tahun ini, informasinya gimana gitu. Artinya itu untuk perbaikan tahun berikutnya. Betul. Biar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Betul. Yang tadi Ciwandan mana sih kan, gitu kan, pelayanan ditingkatkan ya kan, atau misalnya treatment informasi harus segera sampai ke pemudik. Nah kalau untuk di jalur Cipali, tol Cikampek Cipali itu gimana itu? Atau mungkin masukannya buat pemerintahnya? Oke. Sebenarnya udah bagus Kang. Kalau misalnya saya melihat jalur tol Cipali ini, karena memang Teguh juga sempat bikin konten bahwa di Simpang Jomin itu tuh titik neraka Jomin waktu itu tuh julukannya. Namun kalau misalnya sekarang udah ada Cipali, semuanya tuh udah aman, dan itu juga menjadi penyambung tol Trans Jawa. Kalau misalnya secara infrastruktur itu udah aman, tapi mohon untuk rest areanya ditambahin ya para pengelola tol maupun pemerintah. Kurang banyak rest Karena area. kurang banyak sekali yang akhirnya istirahatnya di bahu jalan. Terus himbauan dari pihak pengelola maupun dari stakeholder terkait juga disuruhnya untuk mencari gerbang tol terdekat kalau misalnya udah mepet banget, which is nggak mudah untuk para pengguna tol, terutama yang kejebak macet. Jadi itu sih mungkin rest areanya diperbanyak atau emergency rest area lah kalau ada ya. Itu aja sih mungkin. Jadi kalau Teguh rest area diperbanyak, itu salah satu tempat untuk istirahat pemudik. Betul. Salah satu tempat misalnya orang mau ke kamar mandi, karena kalau nggak diperbanyak kemacetan tidak akan terurai seperti gambarannya ya. Betul, karena emang ada regulasi untuk buka tutup rest area kan, dan karena itu cukup mengular di pintu masuk rest area, Kang. Oke, kalau Teguh tadi informasi yang harus ke pemudik harus ditingkatkan ya, atau diperluas, atau gandeng Biyunipes lah. Itu dia. Masuk. Masuk. Informasi lewat Genji ini ya kan, Genji untuk mengabarkan yuk mudik lewat Biyunipes gitu informasinya gitu. Jadi pemirsa, ini 2 jurnalis Biyunipes yang kemarin mudik di lapangan ya selama 2 minggu. Tadi gambarannya bahwa ini sisi lain atau setbacknya dari teman-teman di lapangan seperti apa yang diceritakan oleh Teguh, Jul gitu kan. Mungkin pemirsa tidak akan tahu apa yang dialami oleh Jul sama Teguh kan. Sedikit banyak bahwa ini adalah pesan dari teman-teman jurnalis untuk pemirsa untuk tahun depannya, pesan buat pemerintah juga untuk tahun depannya untuk perbaikan arus mudik. Apapun itu yang namanya hajatan Lebaran adalah hajatan umat Islam, mayoritas penduduk Indonesia banyak Islam, berarti hajatannya akan lebih meriah lagi tahun-tahun berikutnya. Demikian meja redaksi kali ini. Terima kasih saudara jurnalis andalan Biyunipes Teguh Ardi sama Jul, jurnalis BTV yang terkenal genjitnya. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.